Adem. Saya yang panas. Saya yang panas. Oh iya. Dia yang adem, saya yang panas. Jadi kondisi itu, wah maaf mas, melorot. Lah saya harus ngomong gimana? Kalau situ jadi saya Angetin mas. bisa nggak dapat gajian dong. Enggak, maksudnya itu kan tuh kan. Oh iya. Dibetulin itunya. Wah, jangan ngomong panjang-panjang. Karena yang panjang itu nggak panjang. Oh iya, tapi bisa memanjang. Tapi bisa memanjang. Dan kondisinya juga dia, wow. Sekarang bayangin aja rambut panjang, manis. Ya toh. Putih atau kuning langsat? Wah, eksotis. Eksotis berarti itu. Ya. Sekarang bisa bayangin eksotis kayak apa? Hitam manis lah, eksotis. 36B, 36C. Agak handy lah kalau kita bilang handy. Compact. Pas. Itu pas banget. Tapi itu pengalaman ya. Gue pengalaman dan itu saya mengatakan wah saya kapok untuk dapat jatah malam. Tapi mau gimana lagi? Harus dikerjakan profesional. Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin masalah fenomena ini kan ini sebenarnya hanya puncak gunung es ya. Ya. Tapi kalau kita tahu ya ini udah lama memang teman-teman. Jadi ketika memang apa ya? Ya nanti banyaklah motif bagaimana teman-teman itu bisa sampai ke sana itu. Nah, bahkan yang beberapa kasus yang saya temui itu malah pelajar. Lebih pelajar daripada teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan tetap. Kalau teman-teman yang punya pekerjaan tetap biasanya lebih ke ini pasangan. Ya udah dilakukan. Ya udah ada tempat itunya. Ya udah ada tempatnya. Tapi udah. ya kalau kembali ke anak SMA ya kita dulu zaman SMA mungkin SMA. Ya pasti ada lah omongan-omongan kayak gitu mas. Oke ada. Sekarang nakalnya situ pas SMA apa ya? Wah saya enak baik mas. Tapi di tempat yang salah kan. Disalahkan oleh tempat. Jadi gini aja awal-awal saya awal-awal kuliah lah ya kuliah. Oke. Kuliah itu saya ya memang apa ya kalau saya menganggap itu ya udahlah itu manusiawi. Tapi kalau saya mah bisa menjaga itu. Ya. Nah itu ketika awal kuliah itu saya itu dapat kos-kosan yang saya bisa bilang segala macam dosa mahasiswa itu ada di sana. Salah satunya itu tadi. Jadi saya tuh punya temen pas itu kan jadi kayak saya di lantai 2 itu nanti dia modelnya hadap depan kos-kosannya itu. Nah, tempat saya itu depannya itu ada mas-mas yang memang suka bawa cewek. Kita mah positive thinking kan niat awalnya kan. Ya udah paling ya temennya dia dan mungkin ngerjain tugas. Tapi gini, Mas. Kos saya itu kan di sini kebetulan kan banyak yang pulang kalau Sabtu Minggu. Ya. Waktu itu memang Minggu malam kalau nggak salah itu. Minggu malam tuh lagi sepi-sepinya. Biasanya kalau di kos itu Minggu malam itu cuma saya berdua bertiga lah sama teman-teman itu. Dikit lah pokoknya sepi banget. Nah tiba-tiba lagi malam-malam saya itu lagi Mas itu kebiasaannya tuh yang tetangga saya tuh suka menyetel musik kenceng. Kenceng. Kamu plasenya pintar juga. Tiba-tiba tapi gini Mas. Ketika ya namanya musik kan tetaplah sepanjang apapun ada jedanya kan. Oke, ya. Mungkin ada musik langsung 1 jam full itu nggak ada. Pasti 3 menit, 5 menit, ya, 10 menit lah. 10 menit lagunya siapa? Ya lagu-lagu DJ gitu loh. Oh iya. DJ yang panjang itu ada kan. Bisa jeduk tukang angkot banyak lagi tuh kan tukang bis itu. Oh iya. Tiba-tiba di fase jeda itu ada desahan. Itu gede. Pikiran saya sudah lari kemana-mana nih. Kakinya kena kepentok pintu balik. Oh iya. Tapi saya tanya itu paling saya doang. Jempol. Paling saya doang yang nggak kayaknya halusinasi gaya anak muda itu. Tapi besoknya saya chat teman saya yang satunya lagi. Kebetulan dia juga ada di kos. Bos, gue pas minggu ini neng kos. Iya neng kos malam minggu. Lah ngopi. Gue ada nggak bunyi-bunyi yang agak syahdu? Ada. Jadi itu sudah divalidasi oleh teman saya. Valid itu. Valid. Jadi itu bukan pengalaman spiritual.
Iya. Sebab sebab kos saya itu sudah dekat makam, Mas. Jadi di kos saya itu ada makam tua yang udah nggak Oh, ada lagi. mungkin penghuni makamnya. Mm-mm. Iya, iya. Kepentok sama kijing, jadi suaranya gitu. Iya. Jangan pikiran ke sana. Walaupun pikirannya kita ke sana ya. Jadi setelah memang kos itu saya setahun saya di sana, ya udah jadi saya kalau lihat-lihat yang gitu ya udah biasa, Mas. Ya sebab ya tetangga kos kok. Iya, Kadang-kadang saya nyuci juga ada itulah yang digantung-gantung kayak kacamata segitiga emas. ya, kacamata segitiga pengaman. Kalau mas mobil lagi pecah ban kan masih Oh ngasih iya, segitiga iya. pengaman Iya, kan. iya, segitiga pengaman. Yang warna-warni ya. Kemudian waktu itu bunga-bunga. Ya tapi itu pengalaman yang mungkin teman-teman agak apa ya nggak mungkin nggak tahu lah gitu. Bagi kita itu sesuatu yang udah lazim dan saya ini kan dibantu oleh jadi gini Mas, yang update teknologi itu bukan hanya mungkin kayak HP dan segala macam, enggak Mas. Jadi masalah gitu juga mengikuti tumbuh kembangnya teknologi. Yang dulu pakai uang cash, ini udah bisa pakai pulsa. Yang bisa banyak alatnya Mas. Ya, bisa transfer apalagi yang banking sekarang Mudah banget Mas. sudah mudah. Fenomena seperti ini apa ya bisa dibilang ya? Dibilang tren juga nggak tren. Sebenarnya zaman dulu sudah ada. Dibilang hal tabu itu Semua udah tahun pada tahu. kapan? Semua udah pada tahu juga. Dan semua itu pada tahu. Sekarang hal-hal seperti itu malah diumbar ya menurutku. Nah, lebih expose. Ada beberapa juga temen malah bangga kalau nyeritain hal-hal seperti itu juga. Teman SMA saya Mas. Ya itu juga sama teman SMA saya Pelanggan juga. mati pijit. Wah. Pijet ini Refleksi. minus Minus dikali jadi plus. wah ditambah toh. Tambah. Nggak tahu. Jadi Iya. ketika ya itu biasa lah omongan-omongan cowok memang kalau masalah seksualiti di cowok memang udah nggak begitu tabu ya mungkin. Ya. Jadi ya kita sama-sama itu. Dan teman saya mengalami itu dapat kayak semacam achievement kebanggaan. Terkadang orang yang habis melakukan hal seperti itu malah menganggap dirinya bangga. Iya. Nah, itu Sedangkan gimana, kebanggaannya dia malah menimbulkan masalah baru buat dia. Mas? Iya. Iya sih seneng habis gitu. Tapi sengsaranya sih seumur hidup. Kenapa, Mas? Kalau nggak ada duit pusing ya? Ya, salah satunya itu. Sekarang gini, bisa dibilang kesehatan mental untuk teman-teman yang di bawah 20-an tahun itu lebih kurang stabil. Iya. Kalau 20 kan mungkin udah berpikiran, habis ini gue harus gini. Betul. Habis ini gue harus punya ini. Dia punya planning. Sedangkan masa-masa di antara belasan itu kan masih mikir, wah seneng nah. Ngapain gue masih ada transferan kok. Zaman sekarang transferan ya. Iya. Wah tenang masih ada transferan, ATM gue masih banyak. Itu mau ngapain? Iya, sayang juga. Karena terpasok itu dia punya sumber dayanya. Ya enggak? Iya betul itu Mas. Nah, sumber dayanya ada, fasilitasnya ada, sekarang apa aja bisa. Sekarang kalau dibilang ya, tempat-tempat hal yang seperti itu bisa diakses kok. Apalagi tentang ada yang online kayak gini. Tinggal pesen, selesai, masuk, pulang. Dan segala segmen ada Mas. Maksudnya segala kalau kita bilang kelas sosial ya. Ya ada tempatnya masing-masing. Ya, bahkan supir itu juga ada tempatnya. Bukan hanya di pinggir jalan aja. Di kalangan atas juga bisa. Sampai 80 juta ya Mas. Wih 80 juta itu. Itu 80 juta ngapain ya? Mending gua 80 juta tak pakai buat invest bikin rumah. Iya. Bikin kos-kosan. Fondasi dapat lah ya. Ya udah buat kos-kosan. Kos-kosan dipakai gitu lagi. Duitnya nambah. Tapi ya gitu Mas. Ini pengalaman lagi. Ya, Ini pengalaman. Jadi saya tuh kan dulu tuh suka jalan-jalan. Dan memang ya kita bisa bilang kalau kita itu single travel. Ya, single. Jadi memang individu banget dulu ya suka jalan-jalan. Nah, adalah di suatu kalau saya bilang itu stasiun di suatu kota wisata lah kita bisa bilang gitu.
waktu itu memang ya udah mau jam 5-an lah, jam 17, 5 mau ke azan itu. Saya lagi nunggu temen nih, memang di sana biasanya nunggu temen yang memang katanya tuh mau janji